Malam kelam. Aku pindah ke kota ini karena pekerjaan. Bukan pekerjaan besar atau bergengsi, cuma buruh lepas yang upahnya dihitung harian. Kadang ada kerjaan, kadang enggak. Kalau lagi sepi proyek, ya terpaksa bertahan dari sisa uang tabungan. Sayangnya, tabungan itu makin hari makin menipis. Aku sudah hitung berulang kali. Kalau aku terus tinggal di losmen murah dekat terminal, uangku paling cuma cukup 2 minggu. Setelah itu, entah harus bagaimana. Aku butuh tempat tinggal yang lebih tetap. Tempat yang murah, walaupun sederhana. Aku nggak muluk-muluk, asal bisa tidur, mandi, dan masak mie instan, itu sudah cukup. Maka setiap sore sepulang kerja, aku menyusuri gang-gang kecil, melihat papan kontrakan disewakan yang tertempel di tembok atau tiang listrik. Sebagian besar langsung aku corek dari daftar. Ada yang terlalu mahal, ada yang minta uang muka besar, ada juga yang kondisi bangunannya bikin aku ragu. Sampai akhirnya, di hari keempat pencarian, aku menemukan kontrakan itu. Awalnya aku hampir melewatkannya. Gang menuju kontrakan itu sempit, hanya cukup dilewati satu motor. Di kanan kirinya tembok tinggi yang kusam, penuh coretan dan lumut. Ujung gangnya agak gelap karena sinar matahari susah masuk. Di sana berdiri sebuah bangunan tua dengan pintu besi berwarna hijau pucat yang catnya sudah banyak terkelupas. Di dinding depan tertempel tulisan kecil, "Dikontrakan." Aku sempat berdiri cukup lama di depan gang, ragu mau masuk atau tidak. Ada perasaan aneh yang muncul tiba-tiba, seperti perutku mendadak nggak enak. Tapi aku mengabaikannya. Dalam kondisi seperti ini, perasaan aneh bukan alasan buat mundur. Begitu masuk ke area kontrakan, suasananya langsung terasa beda. Udara di dalam gang itu lebih dingin, padahal cuaca sore itu panas dan gerah. Halaman depan kontrakan kecil, tanahnya sebagian sudah retak, sebagian lagi ditumbuhi rumput liar setinggi betis. Ada satu pohon tua di sudut halaman, daunnya lebat dan menjuntai, membuat bagian depan rumah selalu teduh dan agak gelap. Bangunannya sendiri terlihat sangat tua. Dindingnya kusam, cat putihnya berubah kekuningan, banyak bagian yang mengelupas sampai memperlihatkan tembok kasar di bawahnya. Jendela kayu tertutup rapat, sebagian kacanya buram dan retak halus. Atap sengnya tampak berkarat, dengan bekas tambalan di sana-sini. Saat aku berdiri di depan pintu, hidungku menangkap bau aneh. Bukan bau sampah, bukan bau bangkai, tapi lebih ke bau amis yang bercampur aroma tanah basah. Seperti bau setelah hujan deras, tapi lebih tajam dan menusuk. Aku refleks mengernyitkan dahi. Mungkin karena lembab, gumamku dalam hati. Aku mengetuk pintu pelan. Tak lama kemudian, pintu dibuka oleh seorang bapak tua. Usianya mungkin sudah lewat 60. Rambutnya memutih, kulitnya keriput, dan tubuhnya kurus. Dia mengenakan kaos lusuh dan celana kain yang sudah pudar warnanya. "Cari siapa?" tanyanya singkat. "Saya mau tanya kontrakan, Pak. Ini masih kosong," jawabku. Bapak itu mengangguk pelan, lalu membuka pintu lebih lebar. "Masuk saja." Begitu melangkah masuk, bau amis itu terasa lebih jelas. Ruangan dalam kontrakan tidak terlalu besar. Ada satu ruang utama, satu kamar kecil di samping, dapur sempit, dan kamar mandi di belakang. Lantainya dari keramik lama yang warnanya sudah kusam. Beberapa sudut terlihat lembab, bahkan ada noda kehitaman di dinding dekat lantai. Aku berjalan pelan, memperhatikan setiap sudut. Jujur saja, kondisinya jauh dari nyaman. Tapi dibandingkan harga kontrakan lain yang sudah aku lihat, tempat ini masih bisa ditoleransi. Selama tidak bocor parah dan listriknya menyala, aku rasa masih layak huni. "Berapa sewanya, Pak?" tanyaku hati-hati. Bapak itu menyebutkan angka. Aku sempat terdiam beberapa detik, memastikan aku tidak salah dengar. Angkanya jauh lebih murah dari kontrakan manapun yang aku lihat sebelumnya. Bahkan lebih murah dari kamar kos kecil. "Segitu? Per bulan?" tanyaku lagi, ragu. "Iya, per bulan," jawabnya datar. Jantungku berdegup lebih cepat. Di satu sisi, aku senang karena akhirnya menemukan tempat yang cocok di kantong. Di sisi lain, harga semurah itu justru bikin aku curiga. "Kenapa murah banget, Pak?"
Tanyaku akhirnya. Bapak itu terdiam sejenak. Tatapannya beralih ke lantai, lalu ke dinding, seolah menghindari mataku. Beberapa detik terasa sangat lama sebelum akhirnya dia menjawab, bangunannya sudah lama, jarang ada yang mau. Jawaban itu sebenarnya masuk akal, tapi entah kenapa tidak membuatku benar-benar tenang. Aku kembali mencium bau amis itu, kali ini terasa seperti semakin menusuk. Aku menelan ludah. Ada masalah lain, Pak? Tanyaku lagi, setengah bercanda, setengah serius. Bapak itu menggeleng pelan. Tidak ada. Kalau cocok, bisa langsung ditempati. Aku berpikir cepat. Uangku terbatas. Pilihanku juga tidak banyak. Kalau aku menolak tempat ini, belum tentu aku bisa menemukan kontrakan lain dengan harga serupa dalam waktu dekat. Dan aku tidak bisa terus-terusan tinggal di losmen. Ada listrik dan air. Tanyaku, masih nyala? Air pakai sumur. Aman, jawabnya. Aku mengangguk. Dalam hati, aku mencoba meyakinkan diri sendiri. Banyak kontrakan tua yang memang berbau lembab. Tidak semuanya angker atau bermasalah. Ini mungkin cuma perasaanku saja yang terlalu sensitif karena lelah dan stres. Ada aturan khusus, Pak? Tanyaku, sekadar memastikan. Bapak itu menatapku sebentar. Tatapannya membuat tengkukku merinding. Matanya sayu, tapi seperti menyimpan sesuatu yang ingin dikatakan namun ditahan. Tidak banyak, katanya akhirnya sambil mengeluarkan kunci dari saku celana. Cuma satu. Dia menyerahkan kunci itu ke tanganku. Kuncinya dingin, lebih dingin dari yang seharusnya. Kalau malam, jangan sering keluar kamar. Nada suaranya datar, hampir tanpa intonasi. Tapi kalimat itu terasa berat, seolah bukan sekadar aturan biasa. Aku refleks mengangguk, walaupun tidak sepenuhnya mengerti maksudnya. Iya, Pak, jawabku. Aku tidak bertanya lebih jauh. Aku takut kalau aku terlalu banyak bertanya. Aku justru akan mengurungkan niat untuk tinggal di sini. Dan aku tidak punya kemewahan untuk itu. Setelah membayar uang sewa dan menerima kunci cadangan, bapak itu pamit. Sebelum pergi, dia sempat berdiri di ambang pintu, menoleh ke arahku. Kalau ada apa-apa, jangan panik, katanya pelan. Belum sempat aku bertanya maksudnya, dia sudah menutup pintu dari luar. Aku berdiri sendirian di dalam kontrakan itu. Suasana langsung terasa sunyi, terlalu sunyi, sampai aku bisa mendengar detak jam tanganku sendiri. Aku menghela napas panjang, lalu mulai menata barang-barang seadanya yang aku bawa. Menjelang malam, udara di dalam kontrakan terasa semakin dingin. Bau amis itu tidak hilang, malah seperti datang dan pergi tanpa pola. Kadang samar, kadang kuat. Aku membuka jendela, tapi udara yang masuk justru terasa lembab dan dingin. Saat malam benar-benar tiba, suasana di luar kontrakan sepi. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada suara orang mengobrol. Hanya sesekali terdengar anjing menggonggong dari kejauhan. Aku menyalakan lampu di seluruh ruangan. Entah kenapa, aku tidak berani mematikan satu pun. Cahaya lampu membuat bayangan aneh di dinding, terutama dari pohon tua di depan rumah. Bayangannya bergerak pelan tertiup angin, seperti sosok yang mondar-mandir di luar. Aku mencoba menenangkan diri. Aku makan seadanya, lalu berbaring di kasur tipis yang aku gelar di lantai kamar. Lampu kamar tetap menyala terang. Mata aku terpejam, tapi pikiranku tidak benar-benar bisa istirahat. Ada rasa tidak nyaman yang terus menekan dada. Seperti ada sesuatu di rumah itu yang mengawasiku, walaupun aku tidak melihat siapapun. Sekitar tengah malam, aku terbangun tanpa sebab. Jantungku berdebar kencang. Ruangan terasa lebih dingin dari sebelumnya. Aku menarik selimut sampai ke dada, menatap langit-langit kamar. Entah kenapa, pikiranku teringat lagi pada ucapan bapak pemilik kontrakan tadi sore. Jangan sering keluar kamar kalau malam. Kalimat itu berulang-ulang terngiang di kepalaku. Aku memejamkan mata, berusaha tidur lagi. Tapi perasaan tidak nyaman itu tidak pergi. Justru semakin kuat. Seolah malam pertama di kontrakan murah itu baru saja membuka sesuatu yang seharusnya tetap tertutup. Dan tanpa aku sadari, dari sudut kamar yang gelap, bau amis itu perlahan muncul kembali, lebih pekat dari sebelumnya.
Hari-hari awal tinggal di kontrakan itu sebenarnya terasa biasa saja. Aku masih bisa meyakinkan diriku kalau semua yang kurasakan di malam pertama hanyalah efek capek dan pikiran yang terlalu tegang. Pagi hari aku bangun seperti biasa, bersiap, berangkat kerja, mandi dengan air sumur yang dinginnya menusuk tulang, lalu keluar kontrakan sebelum matahari terlalu tinggi. Di siang hari, kontrakan itu tampak seperti bangunan tua pada umumnya. Tidak ada yang benar-benar mencolok selain kesan sepi dan sunyi. Beberapa hari pertama berlalu tanpa kejadian aneh yang terlalu jelas. Aku pulang sore, memasak mie atau membeli nasi bungkus, lalu tidur. Sesekali bau amis itu masih tercium, tapi sangat samar. Aku terus menghibur diri dengan pikiran bahwa mungkin bau itu berasal dari saluran air atau dinding yang lembab. Aku bahkan sempat membersihkan lantai dan menyiram kamar mandi dengan cairan pembersih, berharap baunya hilang. Tapi memasuki minggu pertama, semuanya mulai berubah. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan jam. Aku hanya sadar kalau hampir setiap malam aku terbangun di waktu yang sama, sekitar jam 2 pagi. Bukan karena mimpi buruk, bukan karena suara keras. Aku terbangun begitu saja, dengan jantung yang tiba-tiba berdetak lebih cepat. Dan setiap kali itu terjadi, bau amis itu muncul. Bukan bau samar seperti siang hari. Ini bau yang kuat, menusuk hidung, dan terasa dingin. Seperti bau ikan busuk yang dibiarkan terlalu lama, tapi bercampur dengan aroma tanah basah dan sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan. Bau itu terasa berbeda dari bau busuk biasa. Ada sensasi aneh, seperti membuat dadaku sesak dan kepalaku sedikit pusing. Setiap kali terbangun, refleks pertamaku adalah duduk di kasur dan mengendus udara. Aku bahkan menyalakan senter ponsel, mengarahkan cahaya ke seluruh sudut kamar. Aku mencari sumber bau itu, berharap menemukan plastik makanan bocor atau sesuatu yang membusuk. Tapi tidak pernah ada apa-apa. Makanan yang aku simpan biasanya masih terlihat normal. Tidak ada yang tumpah, tidak ada yang berantakan. Tapi baunya tetap ada, seolah-olah keluar langsung dari dinding atau lantai. Aku mulai terbiasa bangun tengah malam hanya untuk memastikan kamar dalam keadaan bersih. Kadang aku sampai membuka pintu dan mengintip keluar. Lorong depan kontrakan gelap dan sunyi. Tidak ada siapa-siapa. Tapi bau amis itu tetap terasa, bahkan lebih kuat di luar kamar. Yang membuatku makin bingung adalah kondisi makananku. Aku orang yang sangat hemat. Biasanya kalau beli nasi bungkus sore, aku simpan setengahnya untuk dimakan malam atau besok pagi. Di tempat tinggal sebelumnya, itu tidak pernah jadi masalah. Tapi di kontrakan ini, semuanya berubah. Suatu sore, aku membeli nasi dan lauk ayam goreng. Aku makan sebagian, sisanya aku simpan di atas meja dengan tudung saji. Baru beberapa jam berlalu, saat aku buka lagi untuk makan malam, aku langsung mencium bau tidak sedap. Nasinya sudah berlendir, ayam gorengnya berbau asam, seperti sudah basi seharian. Aku kaget. Aku yakin makanan itu masih segar saat dibeli. Waktu belum terlalu lama, aku sempat berpikir mungkin cuaca panas mempercepat basi. Tapi malam itu tidak panas, bahkan cenderung dingin. Keesokan harinya aku coba lagi. Kali ini aku beli lauk berbeda dan menyimpannya di dalam wadah tertutup rapat. Hasilnya sama, baru beberapa jam, makanan itu rusak. Rasanya aneh di lidah, baunya tidak wajar. Yang paling membuatku tidak nyaman adalah saat aku minum air kemasan. Botolnya baru aku buka, segelnya masih rapat. Tapi saat air itu masuk ke mulutku, ada rasa pahit dan amis tipis yang membuatku langsung memuntahkannya. Aku mencium botolnya, dan benar saja, ada aroma aneh yang tidak seharusnya ada. Sejak itu, aku jadi takut makan dan minum di dalam kontrakan. Aku lebih sering makan di luar, walaupun itu menguras uang lebih cepat. Tapi rasa takut itu lebih kuat dari rasa hemat. Di malam-malam berikutnya, gangguan lain mulai muncul. Aku sering mendengar suara dari luar kamar. Awalnya sangat pelan, hampir tidak terdengar. Seperti suara sesuatu yang diseret di lantai. Suaranya gesek, gesek, pelan tapi jelas. Pertama kali mendengarnya, aku langsung berpikir tikus. Kontrakan tua seperti ini wajar kalau ada tikus. Tapi semakin aku dengarkan, suaranya terasa aneh.
terlalu berat untuk ukuran tikus, dan ritmenya teratur, tidak terburu-buru, tidak acak, seolah ada sesuatu yang sengaja diseret perlahan. Suara itu biasanya muncul bersamaan dengan bau amis. Saat bau itu mulai tercium, beberapa menit kemudian suara gesekan itu terdengar. Dari luar kamar, kadang dari arah dapur, kadang seperti dari depan pintu. Aku pernah mencoba memberanikan diri membuka pintu saat suara itu muncul. Tanganku gemetar saat memutar gagang pintu. Begitu pintu terbuka, suara itu langsung berhenti. Lorong kosong, gelap, sunyi, tapi bau amisnya justru semakin kuat, membuatku refleks menutup pintu lagi. Sejak saat itu, aku jarang berani membuka pintu kamar di malam hari. Aku teringat lagi pesan bapak pemilik kontrakan, jangan sering keluar kamar kalau malam. Awalnya aku tidak terlalu memikirkannya, tapi sekarang kalimat itu terasa seperti peringatan yang seharusnya aku fahami sejak awal. Tidurku mulai terganggu. Setiap malam aku tidur dengan perasaan was-was. Lampu kamar selalu menyala. Aku bahkan menutup jendela rapat-rapat walaupun udara jadi pengap. Aku tidak ingin melihat keluar, terutama saat malam. Aku mulai sering mimpi buruk. Mimpi yang tidak jelas, tapi selalu berakhir dengan perasaan tercekik dan sesak. Saat terbangun, bau amis itu hampir selalu ada. Kadang aku sampai muntah karena tidak tahan. Tubuhku mulai terasa lelah walaupun jam tidurku tidak berkurang. Mataku sering perih, kepalaku berat. Di siang hari, aku beberapa kali hampir tertidur saat bekerja. Teman kerjaku sempat bertanya apakah aku sakit. Aku hanya tersenyum dan bilang kurang tidur. Suatu malam, suara gesekan itu terdengar lebih dekat dari biasanya. Bukan lagi dari luar kamar, tapi seperti tepat di depan pintu. Aku bisa mendengar jelas suara kain atau sesuatu yang kasar bergesekan dengan lantai keramik. Aku duduk di kasur, memeluk lutut, menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Nafasku tertahan. Bau amis memenuhi ruangan, lebih pekat dari sebelumnya. Rasanya seperti ruangan itu semakin menyempit. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini semua hanya perasaanku. Mungkin aku stres, mungkin aku kelelahan, tapi tubuhku tidak bisa berbohong. Bulu kudukku berdiri, dadaku berdebar kencang. Suara itu berlangsung cukup lama, beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, lalu perlahan menghilang. Bau amisnya juga ikut memudar, tapi tidak sepenuhnya hilang. Setelah itu, aku tidak bisa tidur lagi sampai pagi. Hari demi hari berlalu dengan pola yang sama. Bangun tengah malam, bau amis, makanan basi, suara gesekan, kurang tidur. Aku mulai kehilangan rasa nyaman di kontrakan itu. Setiap sore saat pulang kerja, kakiku terasa berat melangkah masuk ke gang sempit itu. Aku pernah mencoba bertanya pada tetangga sekitar, tapi lingkungan di sekitar kontrakan itu terasa tertutup. Orang-orang jarang menyapa, beberapa bahkan langsung menutup pintu saat aku lewat. Ada satu ibu-ibu yang sempat aku sapa, tapi dia hanya tersenyum kaku tanpa banyak bicara. Malam-malamku semakin panjang. Aku mulai menghitung hari. Minggu pertama saja sudah seperti ini, aku tidak tahu bagaimana harus bertahan berbulan-bulan di tempat ini. Tapi setiap kali terpikir untuk pindah, aku kembali dihadapkan pada kenyataan soal uang. Aku terjebak, dan yang paling membuatku takut adalah satu hal sederhana tapi jelas. Setiap kali suara gesekan itu muncul, aku selalu merasa seolah-olah ada sesuatu di luar sana yang sadar akan keberadaanku. Sesuatu yang pelan-pelan mulai mendekat. Sesuatu yang menunggu aku lelah, lengah, dan tidak lagi bisa membedakan antara rasa takut dan kenyataan. Sejak minggu pertama itu, aku sadar satu hal. Kontrakan ini bukan sekadar tempat tua yang lembab dan murah. Ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Atau mungkin, sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi. Masuk bulan kedua tinggal di kontrakan itu, aku sudah tidak lagi bisa menyebut gangguan yang kualami sebagai kebetulan. Semua terasa terlalu teratur, terlalu konsisten, dan terlalu nyata untuk sekadar perasaan atau pikiran yang kelelahan. Tubuhku mulai terbiasa hidup dalam kondisi kurang tidur. Mataku sering perih, wajahku pucat, dan berat badanku turun tanpa aku sadari. Tapi yang paling berubah adalah perasaanku. Aku tidak lagi merasa aman, bahkan saat siang hari. Kontrakan itu seolah ikut berubah bersamaku.
Siang hari memang masih terlihat sama, tapi rasanya berbeda. Udara di dalam rumah selalu dingin walau matahari terik. Bau amis kini tidak hanya muncul malam hari, tapi kadang tercium samar bahkan saat sore. Aku jadi jarang berlama-lama di rumah. Pulang kerja, aku sering duduk di luar sebentar, menunda masuk, seolah berharap waktu bisa berjalan lebih cepat agar aku bisa langsung tidur dan melewati malam itu. Malam-malam di bulan kedua terasa lebih berat. Aku mulai sering terbangun tanpa alasan jelas. Jam di ponselku hampir selalu menunjukkan waktu yang sama, antara jam 2 sampai setengah 3 pagi. Tubuhku langsung kaku setiap kali membuka mata. Ada perasaan aneh yang selalu muncul lebih dulu sebelum aku benar-benar sadar. Perasaan seperti sedang diperhatikan. Malam itu, aku terbangun dengan dada yang terasa sesak. Nafasku pendek-pendek, seolah udara di kamar mendadak menipis. Lampu kamar masih menyala, tapi cahayanya terasa redup, seperti tertutup kabut tipis. Bau amis langsung menyergap hidungku, jauh lebih kuat dari biasanya. Bau itu membuat tenggorokanku kering dan perutku mual. Aku tidak langsung bergerak. Tubuhku terasa berat, seperti ditekan sesuatu yang tidak terlihat. Bulu kudukku berdiri. Kulitku merinding dari ujung kaki sampai ke tengkuk. Ada insting kuat yang mengatakan bahwa aku tidak sendirian. Dengan sisa keberanian yang ada, aku menggerakkan bola mata ke arah sudut kamar. Dan di sanalah dia berdiri. Sosok itu tidak bergerak sedikit pun. Berdiri tegak di sudut kamar, tepat di dekat lemari plastik yang sudah mulai retak. Tubuhnya terbungkus kain kafan berwarna putih kusam, penuh noda coklat dan kehitaman. Kain itu terlihat lembab, seperti baru saja diangkat dari tanah basah. Bagian bawahnya tidak menyentuh lantai dengan sempurna, tapi menggantung sedikit, membuat dadaku terasa semakin sesak. Kepalanya miring ke satu sisi. Tali pocong yang mengikat bagian atas kepalanya menjuntai longgar di samping wajah. Wajahnya sendiri tidak sepenuhnya terlihat jelas, tapi aku bisa melihat bagian matanya. Kosong, hitam, tidak berkedip. Tatapan itu lurus ke arahku. Aku ingin berteriak. Aku ingin bangkit dan lari. Tapi tubuhku tidak menurut. Mulutku terasa terkunci. Nafasku semakin berat, seperti ada beban besar menekan dadaku. Aku hanya bisa menatap balik sosok itu, dengan mata yang terasa panas karena ingin menangis. Beberapa detik berlalu, atau mungkin menit. Waktu terasa tidak berjalan normal. Suasana di kamar terasa hening, terlalu hening, sampai aku bisa mendengar detak jantungku sendiri di telinga. Aku berkedip satu kali, dan sosok itu hilang. Sudut kamar kosong, tidak ada apa-apa. Lemari plastik berdiri seperti biasa. Lampu menyala normal. Seolah semua yang baru saja kulihat tidak pernah ada. Tapi bau amis itu masih ada, bahkan lebih pekat. Aku langsung duduk dan menarik nafas panjang, berulang kali, mencoba menenangkan diri. Tubuhku gemetar hebat. Keringat dingin membasahi punggung dan leherku. Aku menyalakan ponsel dan melihat jam. Pukul 02,17. Aku tidak tidur lagi malam itu. Aku menghabiskan sisa malam dengan duduk bersandar di dinding, memeluk lutut, menatap ke segala arah dengan waspada. Setiap bayangan kecil, setiap perubahan cahaya, membuat jantungku hampir meloncat keluar. Sejak malam itu, penampakan mulai sering terjadi, tidak setiap malam, tapi cukup sering untuk membuatku kehilangan rasa aman. Kadang aku melihatnya berdiri di pojok kamar, di tempat yang sama. Kadang aku melihat bayangan putihnya di balik pintu kamar mandi saat aku terbangun malam-malam. Pernah suatu kali, saat aku berani membuka jendela sedikit, aku melihat sosok itu berdiri di luar. Tepat di bawah pohon tua di halaman, menatap ke arah jendelaku. Selalu diam, tidak pernah mendekat, tidak pernah mengeluarkan suara, hanya menatap. Yang membuatku semakin ketakutan adalah jaraknya yang terasa makin dekat dari hari ke hari. Awalnya aku melihatnya dari sudut kamar, cukup jauh dari tempat tidur. Beberapa hari kemudian, sosok itu terlihat berdiri di dekat pintu. Lalu suatu malam, aku melihatnya berdiri hanya beberapa langkah dari kasurku. Aku mulai takut untuk tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan kain kafan putih itu muncul di pikiranku. Aku sering terbangun dengan napas tersengal, merasa seolah ada yang baru saja berdiri di sampingku.
Bau amis kini hampir tidak pernah benar-benar hilang. Bau itu menempel di pakaian, di selimut, bahkan di tubuhku. Aku sudah berkali-kali mencuci baju, mengganti spray, menyemprot ruangan dengan pewangi, tapi hasilnya sama saja. Bau itu selalu kembali, terutama saat malam. Aku mulai mendengar suara lain selain gesekan kain. Kadang terdengar seperti tarikan napas berat dari sudut kamar. Kadang seperti suara kain yang diremas perlahan. Pernah suatu malam, aku mendengar suara lirih seperti orang mengerang, sangat pelan, hampir seperti angin, tapi jelas bukan angin. Aku tidak berani memastikan sumber suara itu. Tubuhku semakin lemah. Aku sering sakit kepala, mual, dan kehilangan nafsu makan. Di siang hari, aku sering merasa mengantuk berat, tapi saat malam tiba, mataku sulit terpejam. Aku hidup di antara rasa lelah dan rasa takut. Aku sempat mencoba mengabaikan semuanya, meyakinkan diri bahwa ini hanya halusinasi karena kurang tidur. Tapi setiap kali aku mencoba berpikir rasional, penampakan itu muncul lagi, seolah ingin membantah semua logikaku. Suatu malam, aku terbangun dan melihat pintu kamarku terbuka sedikit. Aku yakin sebelum tidur aku sudah menutupnya rapat. Dari celah pintu itu, aku bisa melihat kain putih menggantung diam, hanya sebagian, seperti ada seseorang berdiri tepat di balik pintu. Aku menarik selimut sampai ke dagu, menahan napas. Aku tidak berani bergerak. Aku tidak berani memanggil siapapun. Aku hanya menunggu, berharap semua itu segera berakhir. Beberapa saat kemudian, pintu itu perlahan tertutup sendiri. Tanpa suara, tanpa angin. Sejak kejadian itu, aku tidak pernah lagi mematikan lampu kamar. Bahkan saat siang hari aku sering membiarkannya menyala. Aku tidur dengan posisi menghadap pintu, supaya aku bisa melihat jika ada sesuatu yang masuk. Tapi justru itu membuatku semakin sering melihat penampakan itu, berdiri diam, menatapku tanpa ekspresi. Aku mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya ditunggu oleh sosok itu? Kenapa dia tidak pergi? Kenapa dia hanya berdiri dan menatap, seolah menunggu sesuatu dariku? Dan yang paling membuatku ketakutan adalah satu kesadaran pelan-pelan mulai muncul di pikiranku. Sosok itu bukan sekadar muncul. Dia seperti sedang mengawasi, mengamati kebiasaanku, menghitung waktuku. Seolah-olah kehadiranku di kontrakan itu bukan kebetulan, tapi bagian dari sesuatu yang sudah lama menunggu untuk terjadi. Setiap malam, saat bau amis itu muncul dan udara menjadi dingin, aku selalu merasa satu hal yang sama, bahwa sosok pocong itu semakin nyata, sementara diriku justru semakin lemah. Dan jika keadaan ini terus berlanjut, aku tidak yakin apakah aku akan sanggup bertahan, atau justru akan menjadi bagian dari kontrakan itu selamanya. Memasuki bulan ketiga tinggal di kontrakan itu, tubuhku mulai menunjukkan tanda-tanda menyerah. Awalnya hanya demam ringan yang datang dan pergi tanpa pola. Aku bangun pagi dengan kepala berat, tenggorokan kering, dan badan terasa seperti habis dipukul. Kadang demamnya naik sore hari, kadang justru menyerang tengah malam. Aneh ya, setiap kali aku mencoba berobat atau minum obat penurun panas, efeknya hanya bertahan sebentar. Setelah itu, rasa panas dan lemas kembali datang, seolah ada sesuatu yang tidak ingin aku benar-benar pulih. Aku mulai sering izin kerja. Kalaupun memaksakan diri masuk, tubuhku terasa kosong. Kakiku gemetar saat berdiri terlalu lama, tanganku dingin, dan pandanganku sering berkunang-kunang. Teman-teman kerja mulai memperhatikanku. Mereka bilang wajahku terlihat pucat dan mataku cekung. Aku cuma bisa tersenyum lemah dan bilang mungkin masuk angin. Padahal aku tahu ini bukan sekadar sakit biasa. Malam-malamku berubah menjadi rangkaian mimpi buruk yang terasa terlalu nyata. Hampir setiap kali aku berhasil tertidur, aku selalu bermimpi hal yang sama dengan versi yang sedikit berbeda. Dalam mimpi itu, aku berada di ruangan sempit tanpa jendela, dindingnya dingin dan basah. Lampu redup menggantung di atas kepalaku, bergoyang pelan. Aku melihat diriku sendiri terbaring di lantai. Tubuhku terbungkus kain kafan putih yang kotor. Tanganku terikat, kakiku terikat. Aku mencoba bergerak, tapi tidak bisa. Aku ingin berteriak, tapi mulutku seperti disumbat. Aku hanya bisa menatap ke langit-langit yang gelap.
Dalam mimpi itu, selalu ada perasaan ditinggalkan. Sunyi yang menekan. Aku sadar aku sendirian, dan tidak ada yang akan datang menolong. Setiap kali mimpi itu berakhir, aku terbangun dengan napas tersengal dan keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Dan setiap kali terbangun, bau amis itu sudah ada. Bau itu kini tidak lagi muncul perlahan. Ia langsung menyergap begitu aku membuka mata. Bau yang membuat perutku mual dan kepalaku berdenyut. Kadang aku harus berlari ke kamar mandi hanya untuk muntah, meski perutku sebenarnya kosong. Teror pocong pun berubah. Dia tidak lagi hanya berdiri diam di kejauhan seperti bulan sebelumnya. Kehadirannya terasa lebih dekat, lebih berani, seolah jarak di antara kami semakin menipis dari hari ke hari. Suatu malam, aku terbangun karena mendengar suara berat di dalam kamar. Bukan suara gesekan kain seperti biasanya, tapi suara seperti seseorang menahan napas dengan susah payah. Suara itu pelan, tapi jelas, seperti hembusan napas yang keluar dari dada yang sakit. Aku membuka mata perlahan. Lampu kamar masih menyala, tapi cahayanya terasa aneh, seperti teredam. Mataku langsung tertuju ke arah lemari plastik di sudut kamar. Dan di sanalah dia. Pocong itu duduk di atas lemari. Tubuhnya membungkuk sedikit. Kain kafannya menjuntai ke bawah, hampir menyentuh lantai. Aku bisa melihat noda-noda gelap di kain itu dengan jelas. Noda tanah, noda lembab, dan bekas cairan yang tidak ingin aku tebak asalnya. Kepalanya tertunduk, tapi aku tahu dia menghadap ke arahku. Napas berat itu berasal darinya. Setiap tarikan napasnya terdengar seperti orang yang sedang menahan rasa sakit luar biasa. Seolah dadanya dipenuhi air atau tanah. Aku membeku di tempat tidur. Tidak berani bergerak. Tidak berani berkedip terlalu lama. Aku menunggu. Entah menunggu apa. Mungkin menunggu dia menghilang seperti biasanya. Tapi malam itu, dia tidak menghilang. Beberapa menit berlalu, dan dia tetap di sana. Duduk diam, bernapas berat, memenuhi kamar dengan bau amis yang semakin pekat. Aku mulai merasa pusing. Pandanganku sedikit kabur. Aku memejamkan mata sejenak, berharap saat kubuka lagi semua ini sudah selesai. Saat aku membuka mata, lemari itu kosong. Aku langsung terduduk, napasku terengah-engah. Tubuhku gemetar hebat. Malam itu aku tidak tidur lagi. Malam berikutnya, terornya berbeda lagi. Aku terbangun karena merasakan sesuatu di kasurku. Awalnya hanya perasaan aneh, seperti kasurku bergerak sedikit. Lalu perlahan, bagian ujung kasur, tepat di dekat kakiku, turun, pelan, sangat pelan. Seperti ada beban yang duduk di sana. Aku bisa merasakan kasur itu cekung, kain sprei tertarik sedikit. Kakiku terasa dingin, seolah disentuh udara yang tidak wajar. Bau amis langsung memenuhi ruangan, lebih kuat dari sebelumnya, sampai membuat tenggorokanku perih. Aku tidak berani melihat ke arah kaki. Tubuhku kaku. Jantungku berdegup sangat keras sampai rasanya akan pecah. Aku hanya bisa menatap langit-langit sambil menahan napas. Beban itu diam beberapa saat. Lalu aku merasakan gerakan kecil. Seperti kain yang bergeser. Seperti sesuatu menyesuaikan posisi duduknya. Aku hampir menangis. Beberapa detik kemudian, kasur itu perlahan kembali naik. Beban itu menghilang. Bau amis masih tertinggal lama setelahnya. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi tidur telentang. Aku selalu tidur menyamping, memeluk bantal, dengan posisi kaki ditekuk, seolah mencoba melindungi diri sendiri. Tubuhku semakin lemah. Nafsu makanku hampir hilang sepenuhnya. Aku makan hanya agar tidak pingsan. Aku bertahan bukan karena berani, tapi karena tidak punya pilihan. Uangku hampir habis. Pindah kontrakan bukan opsi yang bisa aku ambil saat itu. Aku mulai jarang keluar kamar. Bahkan siang hari, aku lebih sering mengurung diri. Kontrakan itu terasa seperti dunia kecil yang menelanku perlahan. Udara di dalam selalu dingin dan lembab. Jam seolah berjalan lebih lambat. Suatu malam yang tidak akan pernah aku lupakan, teror itu mencapai puncaknya. Aku terbangun seperti biasa, sekitar jam 2 pagi. Bau amis langsung menyergap hidungku, begitu kuat sampai membuatku ingin muntah. Nafasku berat. Dadaku terasa ditekan. Aku mencoba bangkit, tapi tubuhku sulit digerakkan.
Aku membuka mata dan langsung melihatnya. Pocong itu berdiri tepat di samping tempat tidurku. Bukan di sudut kamar, bukan di dekat pintu, tapi di sisiku. Wajahnya sangat dekat dengan wajahku. Terlalu dekat. Aku bisa melihat detail yang sebelumnya samar. Kulit wajahnya pucat keabu-abuan, seperti orang yang sudah lama tidak terkena udara. Ada noda tanah di pipinya. Di beberapa bagian kain kafannya, aku melihat bekas cairan gelap yang mengering. Matanya terbuka, hitam, kosong, menatap lurus ke mataku. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa menjerit. Nafasku seperti tertahan di tenggorokan. Bau amis bercampur aroma tanah basah memenuhi paru-paruku. Lalu, bibirnya bergerak. Dengan suara pelan, serak, tapi sangat jelas, dia berbisik, "Kamu cuma numpang. Aku yang nunggu di sini." Suaranya tidak keras, tidak marah, justru terdengar datar, seolah itu fakta yang sudah lama dia ketahui. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari teror manapun sebelumnya. Aku merasa seluruh tubuhku melemah. Air mataku mengalir tanpa bisa aku tahan. Dadaku sesak, bukan hanya karena takut, tapi karena perasaan bahwa aku benar-benar tidak diinginkan di tempat itu. Beberapa detik setelah bisikan itu, tubuhku terasa ringan. Tekanan di dadaku menghilang. Aku bisa bergerak lagi. Pocong itu sudah tidak ada, tapi bau amisnya tertinggal lama. Aku menangis dalam diam sampai pagi. Tubuhku gemetar, pikiranku kacau. Malam itu, aku sadar satu hal yang sangat jelas. Kontrakan itu bukan hanya tempat tinggal bagi makhluk itu. Itu wilayahnya, tempat penantiannya. Dan aku hanyalah orang asing yang terjebak di dalamnya. Dan kalau aku tidak segera pergi, aku takut. Aku akan berhenti menjadi sekadar penumpang. Bulan keempat akhirnya datang, dan bersama dengan itu datang juga sesuatu yang sudah lama aku tunggu-tunggu. Uang, tidak banyak, tapi cukup. Cukup untuk satu hal yang paling penting dalam hidupku saat itu, yaitu pergi dari kontrakan itu. Begitu uang itu masuk ke tanganku, aku bahkan tidak menunggu satu hari pun. Tidak ada pertimbangan panjang, tidak ada keraguan. Yang ada hanya satu pikiran yang berputar-putar di kepalaku sejak pagi sampai malam. Aku harus pergi sekarang juga. Aku mengemas barang-barangku dengan tergesa-gesa. Tidak rapi, tidak teratur. Pakaian aku masukkan ke tas seadanya. Peralatan makan yang sudah jarang aku pakai aku tinggalkan begitu saja. Aku tidak peduli lagi soal barang. Yang aku pedulikan hanya keluar dari tempat itu secepat mungkin. Aku tidak berpamitan ke pemilik kontrakan. Bahkan aku tidak berani keluar untuk sekadar menutup pintu dengan tenang. Saat menarik koper kecilku melewati ruang depan, aku merasakan udara di dalam kontrakan itu terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Bau amis masih ada, meski tidak sekuat malam-malam sebelumnya. Tapi kehadirannya cukup untuk membuat langkah kakiku semakin cepat. Sebelum benar-benar keluar, aku sempat berhenti di depan pintu. Ada dorongan aneh dalam dadaku, seperti ada sesuatu yang ingin aku lihat sekali lagi. Tapi aku menahan diri. Aku tahu, kalau aku menoleh, mungkin aku tidak akan bisa pergi. Aku membuka pintu, melangkah keluar, dan menutupnya tanpa menoleh ke belakang. Gang sempit itu terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap langkahku terdengar jelas, menggema di antara tembok-tembok tua. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa seolah sedang diawasi dari balik dinding, dari balik jendela, dari balik pintu yang tertutup rapat. Tapi aku tidak berhenti. Aku tidak berani berhenti. Begitu aku sampai di ujung gang dan melihat jalan besar, napasku terasa sedikit lebih lega, seolah ada beban besar yang perlahan terangkat dari dadaku. Aku naik kendaraan pertama yang lewat dan langsung menuju kontrakan baru yang sebelumnya sudah aku survei singkat. Kontrakan baruku jauh berbeda, lebih terang, lebih ramai, dan terasa hidup. Lingkungannya padat penduduk. Anak-anak sering bermain di sore hari, suara televisi terdengar dari rumah-rumah sekitar, dan aroma masakan warga menyambut setiap kali aku pulang. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku merasa seperti kembali ke dunia yang normal. Malam pertama di tempat baru itu, aku tidur dengan lampu mati. Hal sederhana yang sudah lama tidak aku lakukan. Aku bisa memejamkan mata tanpa rasa was-was. Tidak ada bau amis. Tidak ada suara gesekan, tidak ada perasaan diawasi. Aku tidur nyenyak.
Hari-hari berikutnya pun terasa seperti hidup baru. Nafsu makanku kembali. Aku bisa makan tanpa takut makanan basi. Air minum terasa normal. Tubuhku perlahan pulih. Demam tidak datang lagi. Kepalaku terasa lebih ringan. Wajahku tidak lagi sepucat sebelumnya. Aku mulai kembali bekerja dengan fokus. Teman-teman kerja menyadari perubahan itu. Mereka bilang aku terlihat lebih segar. Aku hanya tersenyum dan tidak menceritakan apapun. Aku tidak ingin mengingatnya. Aku tidak ingin mengulangnya dalam kata-kata. Aku mulai percaya bahwa semua itu sudah berakhir. Beberapa minggu berlalu tanpa kejadian aneh. Aku hampir yakin bahwa teror di kontrakan lama hanyalah fase buruk dalam hidupku. Mungkin stres, mungkin kelelahan, mungkin pikiranku sendiri yang mempermainkanku. Sampai malam itu datang. Malam itu sebenarnya biasa saja. Aku pulang agak larut karena lembur. Tubuhku lelah, tapi tidak seperti dulu. Aku mandi, makan sedikit, lalu masuk kamar. Aku berbaring sambil memainkan ponsel sebentar sebelum tidur. Lampu kamar masih menyala, dan saat itulah aku menciumnya. Bau itu datang perlahan, hampir tidak terasa pada awalnya. Aku sempat mengira itu hanya bau dari luar, mungkin dari selokan atau sampah tetangga. Tapi semakin aku tarik napas, semakin jelas aroma itu. Bau amis, dingin, menyengat, sangat familiar. Dadaku langsung terasa sesak. Jantungku berdetak lebih cepat. Tenggorokanku mengering. Aku duduk di tempat tidur dan mengendus udara, berharap aku salah. Tapi tidak, itu bau yang sama. Bau yang sudah menemaniku selama berbulan-bulan. Bau yang membuatku muntah, demam, dan kehilangan tidur. Bau yang selalu muncul sebelum sesuatu terjadi. Tanganku gemetar. Aku menelan ludah, lalu perlahan menoleh ke sudut kamar. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Sudut kamar itu bersih. Tidak ada lemari tinggi. Tidak ada bayangan aneh. Tidak ada kain putih. Lampu menyala normal. Segalanya terlihat wajar. Tapi bau itu masih ada. Aku berdiri dan memeriksa seluruh kamar. Aku buka jendela. Aku cek kamar mandi. Aku cium spray, baju, tas. Tidak ada sumber bau yang jelas. Seolah bau itu muncul begitu saja dari udara. Aku duduk kembali di tempat tidur, mencoba menenangkan diri. Aku bilang pada diriku sendiri bahwa mungkin ini hanya ingatan yang muncul tiba-tiba. Trauma, hal yang wajar setelah mengalami kejadian buruk. Tapi malam itu, aku tidak bisa tidur. Setiap kali aku memejamkan mata, bau itu terasa semakin kuat. Seolah mendekat, seolah mengingatkanku pada sesuatu yang ingin aku lupakan. Hari berikutnya aku bangun dengan kepala berat. Bau itu sudah tidak ada. Siang harinya aku menjalani aktivitas seperti biasa. Aku mencoba melupakan kejadian malam itu. Namun bau itu kembali lagi keesokan malamnya. Tidak sekuat malam pertama, tapi cukup untuk membuatku sadar bahwa ini bukan kebetulan. Dan yang paling membuatku takut, bau itu selalu muncul di waktu yang hampir sama. Sekitar jam 2 pagi, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Kadang aku merasa udara di kamar mendadak dingin tanpa sebab. Kadang aku terbangun dengan perasaan seperti ada yang berdiri tidak jauh dariku. Meski saat aku membuka mata, kamar kosong. Aku tidak pernah lagi melihat sosok itu. Tidak ada penampakan, tidak ada suara gesekan, tidak ada bisikan, hanya bau itu. Dan perasaan diawasi. Suatu malam, aku memberanikan diri duduk di kasur sambil menatap sudut kamar cukup lama. Aku tidak tahu apa yang aku harapkan. Mungkin aku ingin memastikan bahwa semuanya hanya ada di kepalaku. Sudut kamar tetap kosong, tapi bau amis itu perlahan semakin kuat. Saat itulah aku akhirnya mengerti sesuatu yang selama ini aku hindari. Aku tidak benar-benar pergi dari kontrakan lama itu. Setidaknya, tidak sepenuhnya. Aku mungkin sudah pindah secara fisik, tapi pengalaman itu meninggalkan sesuatu di dalam diriku. Atau mungkin, sesuatu ikut terbawa. Aku teringat lagi pada bisikan itu. Kamu cuma numpang, aku yang nunggu di sini. Saat itu, aku mengira maksudnya hanya soal kontrakan. Tentang wilayah, tentang tempat. Sekarang aku tidak begitu yakin. Mungkin yang dimaksud bukan hanya bangunan itu. Mungkin yang dimaksud adalah sesuatu yang lebih dekat, lebih personal. Malam-malam berikutnya, bau itu kadang muncul, kadang menghilang.
Tidak pernah cukup lama untuk aku yakin bahwa itu nyata, tapi tidak pernah cukup singkat untuk aku mengabaikannya. Aku hidup normal, aku bekerja, aku tertawa, aku makan, aku tidur. Tapi setiap kali bau amis itu datang, aku selalu terdiam. Karena aku tahu satu hal yang tidak bisa aku bohongi lagi. Ada teror yang tidak membutuhkan wujud. Tidak perlu menampakkan diri. Tidak perlu berdiri di sudut kamar atau duduk di atas lemari. Cukup dengan mengingatkan bahwa ada pengalaman dalam hidup yang tidak benar-benar selesai hanya karena kita pergi. Ada tempat yang meninggalkan jejak. Ada malam yang menempel di ingatan. Dan ada bau yang tidak pernah benar-benar hilang. Sampai sekarang, setiap kali aku mencium bau amis itu, dimanapun aku berada, aku selalu menahan napas dan menatap sekeliling, karena aku takut suatu hari nanti, bau itu tidak hanya datang sendirian,